lagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang apa sih sebenarnya penyebab dari hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Kan sebelumnya saya bilang kolesterol itu baik, semuanya baik ya. Ada yang nanya, dok, kemarin dokter bilang semua kolesterol baik, jadi apa penyebabnya hipertensi, stroke, dan serangan jantung? Ayo, nggak bisa jawab. Ayo, tenang ya, saya akan menjawab ya. Jadi penyebab dari lemak lengket ya, yang kemarin saya bahas, sumbatan yang menyebabkan hipertensi itu selain kalsium yang nyasar itu adalah lemak lengket. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran biokimia semester 3 kedokteran ya. Jadi lemak lengket itu definisinya adalah apabila lemak dan ataupun protein jika ketemu gula terus akan rusak dan menyebabkan terjadinya lengket, lemak lengket. Itu definisinya. Ya, sekali lagi, gula atau lemak atau protein bila bertemu gula terus akan rusak dan lengket. Itu definisinya. Contohnya ya, contohnya yang lemak. Nah, lemak itu yang sudah kita bahas sebelumnya, trigliserid ya, bukan kolesterol. Jadi kita harus ubah mindset kita. Yang biasa orang ngomong di masyarakat itu kolesterol jahat, itu sebenarnya adalah trigliserid. Cuma yang orang susah ngomongnya ya. Jadi trigliserid itu adalah lemak yang sebenarnya. Nah, contohnya misalnya kita lagi stres ya, otomatis otak kita kan butuh lemak. Nah, LDL akan mengangkut lemak atau trigliserid tadi ya, lemak ke otak. Di tengah jalan, di pembuluh di tengah jalan ketemu kita lagi makan ini tinggi gula, makan cemilan ya, makan cake, roti, mie ya, boba, ketemulah dia LDL tadi ya. Padahal LDL ini baik ya, mau memberi makan untuk otak kita. Tapi kalau kita makan gula, ketemulah dia lemak, ketemu gula, terus apa tadi rumusnya biokimia semester 3 di kedokteran, lemak ketemu gula rusak lengket. Jadi di tengah-tengah perjalanannya, di pembuluh darahnya dia rusak dan lengket. Itulah yang disebut lemak lengket, yang akan menyebabkan sumbatan dan terjadinya hipertensi, serangan jantung maupun stroke itu ya. Contoh yang kedua, tadi namanya kalau sudah rusak ya, LDL tadi ketemu gula dia berubah namanya menjadi SDLDL. SDLDL. Apa itu SD? Itu small dense LDL. Nah, itu sebenarnya yang harus kita cek di lab ya, SDLDL, bukan LDL. LDL itu baik ya. Kemudian yang kedua contohnya tadi ya, protein, contohnya hemoglobin ya. HB itu kan baik ya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kita makan gula kebanyakan, ketemu HB-nya, ketemu gula, terus berubah menjadi HbA1c. Makanya kalau orang yang diabetes biasanya cek HbA1c. Itu dia ya. Jadi sudah jelas ya yang berbahaya itu apa. Jadi kalau kita ke lab itu jangan, yang harus kita cek itu untuk mengetahui kita ada penyakit jantung atau stres atau ada potensi ya. Itu yang harus dicek adalah ada 4. Yang pertama itu trigliserid tadi
karena itulah lemak yang sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua, SD-LDL atau ApoB, itu di lab ada, itu kita centang ya. Dan ketiga tadi apa? HbA1c. Dan yang keempat, hematokrit. Hematokrit itu adalah mengetahui adanya endapan darah di dalam pembuluh darah kita, ya, kekentalan darah kita. Nah, itu jadi 4 itu bisa menjadi parameter untuk mengetahui prognosis apakah kita akan terkena hipertensi, stroke maupun serangan jantung. Bukan LDL lagi yang disalahkan, ya. HDL nggak apa-apa lah ya. Nah, padahal LDL itu sebenarnya baik ya. Jadi kita jangan terkecoh oleh tukang obat. Oke, sudah jelas. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.